Di sebuah kota kecil yang tenang, Sari merasa hidupnya penuh dengan ketidakpastian. Dia adalah wanita berusia 25 tahun dengan penampilan yang menarik. Namun di balik kecantikannya terdapat kegelisahan yang mendalam. Suaminya, Arif, adalah pria tampan dan karismatik yang banyak dikagumi oleh wanita-wanita di sekitarnya. Sari tahu betul betapa banyaknya wanita yang melirik suaminya. Meskipun Arif selalu menunjukkan cintanya kepadanya, Sari merasa khawatir karena belum bisa memberikan anak sebagai tanda kebahagiaan mereka. Suatu malam, saat Sari sedang duduk sendirian di ruang tamu sambil memandang foto-foto pernikahannya dengan Arif, pikirannya penuh dengan kegelisahan. Dia sering mendengar bisikan dari teman-teman dan saudara perempuannya tentang betapa pentingnya menjaga penampilan agar suami tidak berpaling. Kebutuhan untuk menjaga hubungan pernikahan yang harmonis semakin membebani pikirannya. Ketika dia mendengar kabar tentang susuk dari seorang wanita tua di desa Pahang, Sari merasa tertarik sekaligus tertekan. Wanita tua itu bercerita tentang susuk, sebuah praktik kuno yang katanya bisa membuat seseorang tampak lebih awet muda dan menarik. Meskipun wanita itu mengaku bahwa susuk tidak sesuai dengan ajaran agama, dia menggambarkan betapa besar pengaruh positifnya pada penampilan seseorang. Dalam hati, Sari merasa terpecah antara keyakinannya dan keinginan untuk menjaga suaminya tetap setia. Sari tahu bahwa menggunakan susuk bukanlah hal yang dianjurkan dalam agamanya. Namun ketakutannya akan kehilangan Arif membuatnya merasa terdesak untuk mencari jalan lain. Setelah beberapa malam berpikir dan merenung, dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran wanita tua itu. Pada hari yang telah ditentukan, Sari pergi ke seorang dukun yang terkenal dengan praktik susuknya. Dia merasa campur aduk antara rasa takut dan keinginan yang kuat. Dukun tersebut menjelaskan proses pemasangan susuk dan efek sampingnya. Meskipun Sari merasakan ketidaknyamanan, dia merasa terpaksa melanjutkan keputusan tersebut untuk memastikan suaminya tetap setia. Saat proses pemasangan susuk selesai, Sari merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega karena telah melakukan sesuatu untuk menjaga penampilan dan hubungan pernikahannya. Di sisi lain, dia merasa bersalah karena tahu bahwa tindakan ini bertentangan dengan ajaran agamanya. Namun, perasaan bersalah itu tidak cukup untuk menghentikannya. Tahun-tahun berlalu, dan Sari merasa semakin nyaman dengan penampilannya yang awet muda berkat susuk. Pada usia 30-an, dia sudah memiliki 3 anak yang sehat dan aktif. Meski demikian, dia sering merasa tertekan dan tidak puas. Setiap kali melihat wajahnya di cermin, dia merasa terjebak dalam sebuah kebohongan yang harus dia pertahankan. Sari berusaha keras untuk menyembunyikan rahasianya dari suaminya dan orang-orang di sekelilingnya. Arif, meskipun terlihat setia dan penuh kasih, tidak pernah menyadari apa yang dilakukan istrinya. Sari merasa bersyukur karena suaminya tidak pernah menanyakan perubahan penampilannya yang mencolok. Namun, rasa bersalah dan ketegangan tetap menghantuinya. Dia sering merasa tertekan saat melihat teman-teman yang lebih tua dari dirinya, tetapi tidak memiliki masalah yang sama. Suatu hari, Lina, sahabat dekat Sari, datang berkunjung. Lina segera merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dari Sari. "Sari, kau tampak sangat lelah. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Lina dengan nada khawatir. Sari memaksakan senyum dan mencoba menyembunyikan kegalauannya. "Oh, aku hanya sedikit kelelahan. Mungkin karena anak-anak yang semakin aktif," jawab Sari, meskipun dalam hati dia tahu itu bukan alasan yang sepenuhnya benar. Lina tidak sepenuhnya yakin dengan jawaban Sari, tetapi menghormati keputusan sahabatnya untuk menjaga privasinya. Dia terus mengunjungi Sari secara rutin, berusaha memberikan dukungan moral dan menghibur sahabatnya dengan cerita-cerita ringan dan kebersamaan. Namun, Sari merasa semakin tertekan seiring berjalannya waktu. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup dengan rahasia besar di balik susuk yang terpasang di wajahnya, Sari merasakan tekanan yang luar biasa. Arif, suaminya yang tampan dan penuh karisma, selalu membuatnya merasa tidak aman. Sari terus-menerus khawatir akan kemungkinan Arif mencari kebahagiaan di luar rumah. Namun kesulitan hidupnya tak cukup sampai di situ. Hari-hari Sari terasa semakin berat ketika suaminya tiba-tiba pergi untuk selamanya. Kecelakaan fatal yang merenggut nyawanya dalam konvoi motor mengejutkan seluruh keluarga dan kerabat yang mendengarnya. Suasana rumah Sari berubah drastis. Kesedihan yang mendalam menyelimuti setiap sudut rumah. Suara tangisan anak-anaknya menjadi latar belakang dari rasa duka yang tak tertandingi. Sari merasa seolah-olah dunianya runtuh. Dia duduk di ruang tamu, menatap foto Arif di dinding dengan mata merah karena menangis. Setiap sudut rumah yang dulu terasa penuh kebahagiaan kini terasa kosong dan hampa. Tidak ada lagi suara tawa Arif,
Tidak ada lagi obrolan ringan yang mereka biasa lakukan setelah makan malam. Lina, sahabat setia Sari, datang berkunjung setiap hari untuk memberikan dukungan. Lina menemukan Sari sering duduk termenung di depan cermin kamar, tampak seperti sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Sari, aku tahu ini waktu yang sangat sulit. Kau tidak perlu menghadapi semua ini sendirian, kata Lina lembut, mencoba memberikan semangat. Sari, dengan air mata yang tak henti-hentinya, berkata, aku merasa seperti telah gagal. Lina, aku tidak hanya kehilangan suamiku, tetapi juga merasa seperti telah kehilangan diriku sendiri. Dan rahasia itu, rahasia tentang susuk, aku tidak pernah memberitahunya. Aku merasa sangat berdosa. Sesalnya kemudian, Lina berusaha menenangkan Sari, mengingatkan bahwa mereka masih memiliki waktu untuk memperbaiki keadaan, untuk bertaubat dan mencari pengampunan. Namun, Sari merasa dikelilingi oleh bayang-bayang kesalahan yang menyakitkan, membuatnya semakin tertekan. Setiap malam, Sari terjaga dengan mimpi buruk yang mengganggu tidurnya. Dalam mimpinya, dia sering melihat wajahnya hancur dan terbakar, seolah-olah manifestasi dari rasa bersalah yang mendalam. Ketika pagi tiba, Sari merasa lebih lelah daripada sebelumnya, dan rasa bersalah itu terus menghantui setiap langkahnya. Ketika penghujung tahun tiba, suasana hati Sari tidak kunjung membaik. Kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam membuatnya merasa terjebak dalam lingkaran kematian dan penyesalan. Telepon yang datang pada pagi hari sekitar pukul 6.30 WIB membuat Lina terjaga dari tidurnya. Suara Sari di ujung telepon terdengar sangat berbeda, penuh dengan kegelisahan dan kepanikan. Lina, aku sering mimpi buruk. Dalam mimpi-mimpiku, wajahku hancur dan terbakar. Aku merasa seperti sedang dihantui oleh dosa-dosaku, ujar Sari dengan suara bergetar. Lina merasa sangat prihatin dan langsung menawarkan bantuannya. Sari, kita harus melakukan sesuatu. Kau tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan ini. Aku akan membantu mencarikan solusi untuk masalahmu, kata Lina dengan penuh tekad. Setelah perbincangan panjang, Lina mulai mencari perawat Islam yang bisa membantu Sari melepaskan susuknya. Dia menghubungi beberapa kenalan dan mencari informasi dari berbagai sumber. Sementara itu, Sari merasa seperti sedang berjuang melawan arus yang sangat kuat. Dia merasa tidak pantas mendapatkan bantuan atau pengampunan. Hari-hari berlalu dengan penuh kecemasan. Sari merasa setiap detik menjadi beban yang berat. Dia mulai menulis catatan harian, mencurahkan isi hatinya dan meminta ampunan kepada Tuhan. Dalam catatannya, dia mengungkapkan penyesalan mendalam dan harapan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Aku ingin menghapus semua ini dari hidupku. Aku tidak ingin meninggal dengan rasa bersalah yang menghantui. Aku ingin menjalani hidup yang lebih baik, hidup yang sesuai dengan ajaran agama dan penuh dengan pengampunan. Tulis Sari dalam catatan hariannya. Sari duduk di ruang tamu rumahnya dengan tatapan kosong. Suasana rumah terasa hampa tanpa kehadiran Arif. Kecemasan dan rasa bersalah semakin menekan dirinya. Lina, yang sejak awal memberikan dukungan, merasa prihatin melihat sahabatnya dalam keadaan yang begitu terpuruk. Setelah beberapa minggu mencari, Lina akhirnya menemukan seorang perawat Islam di Selangor yang bersedia membantu Sari. Aku telah mencari beberapa tempat untuk membantumu menghapus susuk. Ada seorang perawat Islam di Selangor yang memiliki reputasi baik dalam menangani kasus seperti ini, kata Lina bersemangat. Sari menatap Lina dengan penuh harapan. Aku sangat berterima kasih, Lina. Aku merasa seperti terjebak dalam penjara kesalahan, dan aku tidak tahu harus mulai dari mana. Lina mengatur pertemuan dengan perawat tersebut, dan mereka memulai perjalanan ke Selangor pada pagi hari yang cerah. Selama perjalanan, Sari merenung tentang hidupnya dan berharap ini akan menjadi langkah pertama menuju pemulihan. Setibanya di pusat rawatan Islam, mereka disambut oleh seorang wanita parubaya bernama Ibu Nani, yang memiliki ketenangan dan kebijaksanaan yang membuat Sari merasa sedikit tenang. Ibu Nani memeriksa wajah Sari dan mulai menjelaskan proses penghapusan susuk. Ini adalah proses yang tidak mudah. Kami akan menggunakan metode yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menghapus susuk dan membersihkan tubuh serta jiwa dari dosa, kata Ibu Nani dengan lembut. Sari merasakan campuran ketegangan dan kelegaan. Dia duduk dengan sabar saat Ibu Nani mulai bekerja, merasakan rasa sakit yang tajam namun membiarkan dirinya tenggelam dalam doa. Lina tetap berada di sampingnya, memberikan dukungan moral dan doa. Proses penghapusan susuk berlangsung selama beberapa jam. Rasa sakit yang dirasakan Sari tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Dia merasa setiap tusukan dan gesekan sebagai pengingat dari kesalahan masa lalunya. Namun, dia juga merasa sedikit lega,
Seolah-olah sebagian dari bebannya telah terangkat. Setelah proses selesai, Sari merasa lelah namun puas. Ibu Nani memberikan beberapa nasihat tentang pentingnya menjaga niat dan amal setelah proses tersebut. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkahmu ke depan. Yang penting adalah niat baik dan usaha untuk memperbaiki diri. Ibu Nani menasehati, Sari mengangguk, merasa lebih siap untuk melanjutkan hidupnya dengan cara yang lebih sesuai dengan ajaran agama. Dia dan Lina berdoa bersama sebagai tanda syukur dan berharap perjalanan ini akan membawa perubahan positif dalam hidupnya. Beberapa minggu setelah proses penghapusan susuk, Sari merasakan perubahan yang signifikan dalam dirinya. Dia mulai mengurangi aktivitas sosial dan lebih fokus pada hubungan spiritualnya. Selama masa ini, Sari berusaha menjalani hidup dengan lebih sederhana dan sopan, mengenakan pakaian yang lebih tertutup dan berdoa lebih sering. Ketika kesempatan untuk pergi umrah muncul, Sari merasa ini adalah momen yang sangat dinantikan. Bersama ketiga anaknya, mereka mempersiapkan perjalanan dengan penuh semangat. Meskipun perjalanan ini tidak mudah, dengan anak-anak yang masih kecil dan kebutuhan logistik yang harus diatur, Sari merasa bahwa ini adalah langkah besar menuju penebusan. Selama perjalanan umrah, Sari dan anak-anaknya menjalani ibadah dengan khusyuk. Setiap langkah di tanah suci menjadi momen refleksi dan doa. Sari merasa lebih dekat dengan Tuhan dan menyadari betapa banyak yang perlu dia syukuri. Mengelilingi Ka'bah, dia merasa seolah-olah semua beban masa lalunya telah terangkat. Setelah kembali dari umrah, Sari tampak lebih damai dan penuh semangat. Lina merasakan perubahan positif dalam diri sahabatnya. Aku benar-benar melihat perbedaan besar dalam dirimu, Sari. Kau tampak lebih bahagia dan lebih tenang, kata Lina saat mereka bertemu. Sari tersenyum dan menjawab, aku merasa seperti seseorang yang baru lahir. Perjalanan umrah memberiku perspektif baru tentang hidup dan tentang bagaimana aku harus menjalani sisa hidupku dengan cara yang lebih baik. Sari mulai memperbaiki hubungan dengan komunitasnya, terlibat dalam kegiatan sosial dan agama dengan lebih aktif. Dia juga berusaha menjadi ibu yang lebih baik untuk ketiga anaknya, memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih besar. Meskipun dia masih merindukan Arif, dia merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Lina melihat sahabatnya bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik. Aku bersyukur melihat betapa besar perubahan dalam dirimu, Sari. Ini adalah perjalanan yang sulit, tetapi kau berhasil melalui semuanya dengan kekuatan dan tekad. Sari mengangguk setuju. Aku belajar banyak dari perjalanan ini. Yang terpenting adalah kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki diri. Aku berharap bisa terus melangkah di jalan yang benar dan memberikan contoh yang baik untuk anak-anakku. Kisah Sari, dari kesalahan dan penyesalan menuju penebusan dan pembaruan, menjadi pelajaran yang berharga tentang kekuatan bertaubat dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Melalui dukungan sahabatnya dan perjalanan spiritual yang mendalam, Sari akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Kisah Sari adalah perjalanan panjang dari kesalahan dan penyesalan menuju penebusan dan pembaruan. Melalui dukungan sahabatnya, keinginan untuk berubah, dan pengalaman spiritual yang mendalam, Sari akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Cerita ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya bersyukur dan percaya pada takdir yang telah Allah gariskan. Karena sejatinya orang berselingkuh bukan karena ia tampan atau cantik, melainkan karena ia memiliki niat itu sendiri. Sari hanyalah satu dari sekian juta istri yang terbayang-bayangi oleh ketakutannya sendiri, sehingga ia nekat berbuat hal yang dilarang oleh agama. Namun bagaimanapun, akhirnya ia sadar bahwa itu tidak baik dan kembali ke jalan yang lurus. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.